Gurukah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bisa hadir pada hari ini dalam kegiatan pendampingan individu kedua dalam mewujudkan visi atau prakarsa perubahan untuk cita-cita dari murid kita di SMA Negeri 1 Palembang ini. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Min, dan yang terhormat juga Bapak Fasil Pak Tommy dan para guru yang bisa hadir pada hari ini. Dan untuk khusus ini adalah Pak Andrianto sebagai CGP Angkatan 8, semoga terus semangat dalam melakukan pembelajaran di lingkungan bergerak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan pada hari ini, serta salam dan sholawat kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu. Semoga kita juga akan terus istiqomah dalam Islam yang sesungguhnya. Untuk memulai kegiatan pada hari ini akan kita lafazkan dengan basmalah. Saya akan membacakan tentang tujuan pada hari ini adalah ingin mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang di masa yang akan datang. Jadi visi yang ada di sekolah SMA Negeri 1 ini pasti lebih bagus lagi. Mungkin nanti akan kita identifikasikan bersama Pak Andrianto pengkaitannya dengan profil pelajar Pancasila, dan juga akan kita diskusikan lagi tentang visi yang Bapak Andrianto buat dalam prakarsa perubahan yang akan Andrian nanti itu dalam penguatannya. Jadi nanti akan disinkronkan dengan program yang ingin Bapak lakukan atau yang akan Bapak lakukan. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pertemuan. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi, lalu kedua, merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Nah, dari visi sekolah dan kalimat tumpang yang Bapak Ibu buat, kemudian dengan visi saya pribadi untuk mewujudkan sekolah ini adalah mewujudkan siswa mandiri. Jadi kesesuaiannya mewujudkan siswa mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan menguasai teknologi. Artinya menguasai teknologi ini sesuai dengan kodrat zaman anak tersebut. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan dari visi saya. Apakah kesesuaian dengan visi sekolah? Itu sudah sesuai, sudah sinkron dengan visi sekolah. Karena itu kan siswa mandiri, kreatif, berpikir kritis, itu adalah karakter. Ya. Jadi di sekolah kita visinya adalah sekolah sehat, bermutu, berkarakter. Berarti ada di situ. Artinya sudah sinkron dengan visi yang sudah dibangun di sekolah. Oke. Terima kasih Pak Bin Sarmi yang telah menyampaikan pendapatnya, dan mungkin kita buat kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulan pertama bahwa visi yang saya buat itu sesuai dengan visi sekolah.
Benar ya? Pelan-pelan ya. Stop dulu. Mungkin dari Bapak Tommy untuk menyampaikan kalimat umpah dari visi yang tepat dari sekolah kita. Ya, pertama apa Pak Tommy? Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya menyampaikan kalimat umpang yang ada di POM ini ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dengan mencerminkan prinsip profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang sudah memiliki kodrat sebagai manusia yang merdeka dan kebahagiaan sejak mereka lahir, dan mereka merupakan salah satu pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan nilai-nilai positif dan budaya-budaya positif untuk menjalankan seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mencapai visi dan misi sekolah harus dilakukan dengan komitmen tanggung jawab berkolaborasi secara bersama-sama seluruh warga sekolah. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi misi sekolah dengan baik secara bersama-sama. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk mencapai suatu tujuan perubahan-perubahan yang positif, yang lebih baik harus mulai dari diri sendiri dan dilakukan secara berkolaborasi bersama ekosistem yang ada di sekolah untuk mencapai sebuah visi dan perubahan di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang telah yang disampaikan oleh Pak Tommy, mungkin ada tambahan dari Pak Minsani. Yang nomor saya baca ya, nomor rumahnya si Pak Tommy ya. Ya. Sekarang. Oke, makasih Pak Andri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan lanjutan dari kalimat rumpang yang ada dalam lembar ini. Jadi dalam mewujudkan visi tentu saya harus melengkapi kalimat rumpang ini agar mendapat gambaran bagaimana cara visi yang akan kita rumuskan nanti. Yang pertama, kita memimpikan murid yang mencapai kemerdekaan dalam belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa yang harus kita tuntun agar itu bisa berkembang lebih baik. Kemudian di sekolah itu di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua materi yang diajarkan dapat memberi manfaat bagi murid di masa mendatang. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk dapat menjamin seluruh murid akan memperoleh pembelajaran baik dan menyenangkan. Lalu yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap yang dilakukan dalam kegiatan pelajaran harus berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Minsani yang telah membahas dari kalimat Ibu yang telah memberikan masukan dengan menggunakan kalimat rumpang dengan kita mengibaratkan profil pelajar Pancasila. Dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu kirimkan itu rata-rata tentang berkarakter. Ya, di profil Pancasila ini mengutamakan karakter seorang siswa yang ingin kita capai. Di profil Pancasila kita sudah tahu, kita mengharapkan siswa itu mandiri, bernalar kritis, kreatif, kemudian beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebijakan global dan bergotong royong. Kalau dimasukkan dalam visi sekolah SMA 1 ini sangat sinkron sekali. Jadi sinkron sekali sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Jadi cukup sinkron bahwa visi kita dengan filosofi profil pelajar Pancasila. Stop dulu. Visi yang saya buat
yang saya aplikasikan di dalam kelas, yaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi. Di sini anak belajar secara mandiri dan berpikir kritis. Kita perhatikan di mana saat ini siswa kita seluruhnya memiliki HP, maka kita memanfaatkan handphone sebagai sumber pembelajaran. Dan ini kita harapkan siswa itu bersemangat dalam pembelajaran. Tadi ada angkat tangan, dan ini perhatikan penggunaan teknologi. Dan ini bisa dilakukan secara berkali-kali dan bisa dilakukan di rumah sehingga siswa bisa mandiri dalam melakukan pembelajaran. Ini salah satu impian dan visi yang saya wujudkan dalam pembelajaran, dan sesuai dengan visi SMA Negeri 1, dan di mana sekolah sehat, bermutu, berkarakter, dan ramah lingkungan dan berwawasan global. Berwawasan global itu salah satunya adalah pemanfaatan media berupa smartphone atau handphone. Atau karakter secara umum itu kan kreatif, mandiri, berpikir itu kan karakter itu. Nah, tapi masih banyak lagi kan karakter. Nah, tapi kalau mau spesifik seperti itu ya oke lah. Kalau memang lebih luas lagi berkarakter. Ya. Terus Ini saya lebih cenderung ke berkarakter gitu ya. berkarakter Ya. luas lah. Berkarakter dan menguasai teknologi. Itu bermutu itu. Mutu, Bermutu. sehat, mutu, jangan mutu, bermutu. Bermutu, berkarakter, dan menguasai teknologi. Oke. Jadi kesimpulan bersama yang kita harapkan yaitu mewujudkan sekolah sehat. Ini menguasai teknologi itu lebih spesifik dari wawasan global. Kalau dia, saya gini, kalau luas kan luas. Kalau teknologi kan ini apa media apa ya? Ini HP, ini segala macam. Kalau wawasan global kan Kalau wawasan global itu kan apa namanya, arahnya itu kan tidak kurang jelas, yang memang lebih luas. Tapi kalau teknologi spesifik, jadi dia menggunakan handphone itu dia kan yang masuk lagi. Kalau global kan banyak luas global itu. Ya, maksud saya ini kan kita penyelesaian secara konkret dalam kan berwawasan global itu masih apa yang bingung kita capai. Kalau menguasai teknologi itu sudah jelas anak itu mampu menguasai, dengan menguasai dia tahu dengan dunia gitu. Jadi kalau saya simpulkan, kita simpulkan ya dari pendapat Pak Min, dari seluruh teman-teman bahwa visi bersama yang kita wujudkan itu sekolah sehat, bermutu, berkarakter, dan menguasai teknologi. Itu kesimpulan yang kita ambil dari diskusi hari ini. Itu saja. Terima kasih kesempatan Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir untuk mendiskusikan tentang visi sekolah dan visi bersama untuk sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andrianto sebagai presentasi pada hari ini. Mungkin kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran pada hari ini, dan visi bersama yang diharapkan di SMA Negeri 1 ini akan terwujud sesuai dengan impian dan berpihak kepada murid. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita laksanakan dengan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'alinal haqqo haqqo wa rzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wa rzuqna ijtinabah. Nasrul minallah wa fadlun
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nah ini Bu, saya sebagai gurunya ada Kebenaran Pak, saya ini akan membuat perencanaan Pak, perencanaan administrasi untuk alat dan sarana di sekolah ini. Jadi di sini saya merencanakan untuk membuat buku bahan panduan untuk pinjaman, kemudian buku internet. Dari sini Pak saya mengambil informasinya, dan dari hasil ini Pak nanti saya akan mengkolaborasikan dengan teman-teman saya di tim bisa atasi Mbak. Ini tolong petunjuknya gimana Pak? Ya, jadi saya sangat senang menyambut baik apa yang direncanakan oleh Adi. Ini salah satu program yang dapat membantu kegiatan sarana prasarana. Pindah. Bisa selama ini kita bisa berkolaborasi dalam menyusun rencana itu. Nanti apa yang dibutuhkan itu bisa diinformasikan ke kita, bisa kita siapkan dalam itu. Terima kasih Pak ya. Sekali lagi saya sebagai tim Bapak, artinya tetap saya akan menjalankan tugas saya sebagai staf dan akan merapikan kembali administrasi yang ada di sekolah. Pak, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia itu selalu menjadi tagline di pendidikan guru penggerak. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan pembebasan terhadap materi yang telah dipelajari oleh Pak Andrianto selama proses pendidikan program guru penggerak ini di angkatan ke-8. Proses yang sudah dihadapi dan dilalui oleh Pak Andri itu menyelesaikan modul 1. Di setiap paket modul itu wajib untuk diimbaskan di sekolah. Jadi di setiap paket modul itu wajib untuk diimbaskan di sekolah. Hari ini Pak Andre berkesempatan akan mengimbaskan modul yang terkait di modul 1.4, berbicara budaya positif, dengan judul yang Pak Andre ambil, pengimbasan visi membangun budaya positif. Jadi ia mengkaitkan materi dari modul 1.3 terkait visi guru penggerak dengan modul 1.4 budaya positif. Kepada Pak Andrianto dapat dipersilahkan menyampaikan. terima kasih Pak moderator yang telah mengalahkan dalam acara ini. Di sini saya akan memberikan berbagi pengimbasan visi membangun budaya positif. Karena saya salah satu peserta guru calon penggerak yang diharuskan mempunyai visi tersendiri untuk membantu visi SMA 1. Di sini kita ketahui visi SMA Negeri 1 Palembang itu adalah sekolah sehat, bermutu, berkarakter, dan ramah lingkungan serta berwawasan global. Nah, kita semuanya sudah mengetahui ini dan sebagian sudah dilaksanakan, tetapi bagaimana per individunya? Saya sebagai guru penggerak, saya punya keinginan dan menjabarkan dari visi
sekolah tersebut, yaitu mewujudkan siswa mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan menguasai teknologi. Nah, dari sini visi guru penggerak mendukung visi sekolah dengan ikut peran pembentukan karakter sekolah. Di sini impian saya untuk mendukung visi sekolah dan visi saya adalah murid impian. Impian itu artinya harapan. Impian saya tadi saya sudah sampaikan, itu mewujudkan siswa mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan menguasai teknologi. Cirinya apa? Cirinya pertama, dia bisa berkolaborasi. Ya, sini. Arti berkolaborasi itu ya selalu berdiskusi, bekerja sama, menyelesaikan tugas dan menuangkan ide secara musyawarah. Kemudian ciri kedua adalah mampu mempresentasikan hasil diskusi dan menjelaskan hasil pendapat ide, ya, siswa lain untuk mendapatkan timbal balik dari teman sekolah. Selalu semangat, menunjukkan antusias dalam pembelajaran. Kemudian dapat menyelesaikan secara mandiri. Nah, disinilah berpikir kritisnya, yaitu mandiri. Menguasai teknologinya apa? Berpikir kritis dengan menggunakan berbagai sumber. Sumbernya adalah menggunakan handphone, ya. Ini wujud peran guru untuk mewujudkan murid impian. Nah, di sini peran wujudnya. Pertama, kita pagi-pagi menyambut anak-anak untuk hadir datang, ya, dengan konsultan dengan senyum, saling kemudian mengikuti upacara untuk meningkatkan nasionalisme. Nah, di sini untuk mengembangkan religiusnya, anak sholat di musola secara berjamaah dan mengikuti bakti sosial. Nah, terus bagaimana di pembelajarannya? Kita langsung melakukan langkah-langkah pembelajaran sintaknya, yaitu berdoa, kemudian membuat asosiasi, nah, yang ini cara mempraktekkan penggunaan teknologi yang saya lakukan itu menggunakan Google Sheet, di mana siswa bisa menggali sumber-sumber yang sudah kita buat dalam Google Sheet. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menciptakan kesepakatan dalam kelas, ya, yang bertujuan untuk terciptanya tanggung jawab bersama dalam belajar. Apa itu keyakinan kelas? Ya, tadi tujuannya adalah mewujudkan ketertiban yang ada di kelas tersebut. Contohnya, kebenaran saya menjadi wali kelas kelas 11 IPA 6, ya. Yang pertama kali kita sepakati adalah siswa tepat waktu. Alhamdulillah, hari ini saya cek tidak ada anak 12 IPA 6 tidak ikut apel. Karena apa? Kita sudah melakukan kesepakatan di dalam kelas. Jadi kesepakatan selanjutnya apa? Yaitu bertanggung jawab itu. Nah, selanjutnya di sini bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Nah, dalam menghadapi siswa bermasalah, sering kita bingung apa yang kita ambil, kontrol apa. Nah, di sini menurut Restoration School Discipline, yaitu dalam bukunya yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, yaitu melalui posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah,
ketiga berteman, pemantau dan manajer. Yang dimaksud dengan menghukum itu gimana? Anak langsung diberi sanksi, gitu kan? Kemudian membuat bersalah, kita seolah-olah anak itu merasakan bersalah, seolah-olah dia apa yang dilakukan itu benar-benar sudah melanggar, gitu. Nah, posisi yang ketiga berteman. Berteman itu kita menganggap dia seperti teman dengan ucapan yang lemah lembut. Kemudian pemantau ini lebih tinggi, ya, hanya melihat kondisi anak tersebut dan menyesuaikan aturan. Nah, sekarang manajer ini lebih konstruktif, ya, artinya lebih mendasar kalau dia anak tersebut melakukan kesalahan. Contohnya gini. Nah, di sini saya eksperimen, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ketika siswa itu bersalah, yang kita lakukan pertama adalah menstabilisasikan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menyatakan keyakinan. Nah, dari sini saya membuat eksperimen berupa peristiwa live streaming. Maksudnya ada anak merasa terganggu akibat ulah temannya. Nah, ini langkah pertama yang kita lakukan, ya, yang pertama menenangkan, ya. Kemudian kita mengkondisikan anak tersebut ketika dia menghadapi konflik. Nah, tahapan pertama dari ketiga diskusi yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Yaitu mengkondisikan kesalahan penyebab anak tersebut dan kita merasakan apa yang terjadi dari permasalahan tersebut. Kemudian memvalidasi permasalahan. Nah, memvalidasi tindakan anak tersebut. Jadi memvalidasi itu apakah anak ini pelanggarannya, apa yang dilakukannya itu sudah sesuai atau tidak. Nah, dari situ anak itu bisa mengakui bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai. Kalau dia sesuai, dia akan membuat alasan-alasan sendiri. Dari sini kita sebagai guru harus memberikan kata-kata yang bijak bahwa apa yang dilakukannya itu misalnya melanggar, dia jelaskan melanggarnya tapi tanpa menghukum. Nah, selanjutnya yaitu menyatakan keyakinannya. Di sini menyatakan keyakinan apa yang telah dia lakukan dan komitmen apa yang dia akan lakukan kemudian setelah kejadian tersebut. Nah, disinilah fungsi kita sebagai guru untuk mewujudkan karakter siswa SMA Negeri 1. Yang pertama adalah mewujudkan siswa yang berkarakter, berpikir kritis, kemudian menguasai teknologi. Dan disimpulkan bahwa guru mempunyai visi yang mendukung visi sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah negeri SMA 1 Palembang dalam mewujudkan murid impian yang diharapkan bersama. Jadi kalau pengen anak itu bagus, maka kita harus punya visi tersendiri, gitu. Visi tersendiri bagaimana memproses anak ini bisa menjadi yang kita harapkan. Contohnya, ketika saya menjadi guru SM kelas 11 sebelumnya, itu selalu saya mentargetkan anak-anak ini diterima di perguruan tinggi walaupun baru kelas 11. Ya. Kemudian 6 kelas itu saya selalu memberikan tantangan visi jurusan apa yang kamu inginkan. Nah, tahun yang ini ketika anak itu lulus, alhamdulillah, karena anak itu ingat ucapan saya yang tahun lalu, hampir 250
itu lulus melalui UTBK. Nah, itu bukan jasa saya, mungkin jasa ibu bapak juga. Tetapi dengan tindakan kecil kita itu mempengaruhi cara berpikir anak-anak. Jadi kita bukan paling berjasa, tidak. Mungkin ibu bapak-bapak mungkin pernah mengatakan hal itu akan teringat oleh siswa. Siswa itu hanya butuh contoh, bukan disuruh. Contoh dan mengaplikasikan, kemudian selalu ingin diingatkan. Maka itu tindakan kecil kita untuk mewujudkan sekolah yang kita inginkan, terutama bagaimana anak SMA 1 lulus di perguruan tinggi sebanyak mungkin melalui UTBK. Yang mungkin kita impikan bersama-sama adalah mencapai anak ini SMA 1 bisa lulus melalui jalur undangan yang lebih banyak lagi. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan visi misi saya sebagai guru. Mudah-mudahan tidak bertentangan. Kalau misalnya bertentangan, mohon petunjuk dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Bahwa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andre. Kita kasih aplaus Bapak Ibu kepada Pak Andre. Jadi di modul 1 ini kita akan berbicara tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di dalam modul 1 terdiri dari 4 modul. Yang dipaparkan Pak Andre ini terkait dari modul 1.3 dan modul 1.4, mengkaitkan antara visi beliau sebagai seorang calon guru penggerak dengan bagaimana visi itu diciptakan dan direalisasikan dalam aktivitas guru positif. Jadi ini visinya Pak Andre selaku calon guru penggerak yang mencoba untuk mendekatkan kepada visi sekolah sehingga menjadi satu bagian kesatuan utuh di lingkungan sekolah kita. Terima kasih kepada Pak Andre. Ada closing statement Pak Andre? Mungkin Anda pendapat dulu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab, 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Boleh silakan Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosdiana dan Pak Andre. Nah, jadi di sini ada visi sekolah yang sudah diwujudkan melalui prakarsa perubahan yang Bapak buat ya. Sekolah sehat bermutu, berkarakter, ramah lingkungan serta berwawasan global. Nah, dalam menyusun visi Bapak dengan visi sekolah itu bagaimana cara mensinkronkan aksi nyata atau tidak? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan secara langsung. Langkah pertama yang saya lakukan pertama adalah konsolidasi atau kita berkonsul untuk karakter karena ini tentang karakter, kita konsultasi dengan wakil karakter. Di sana saya diberikan petunjuk, diberikan arahan agar visi saya dengan visi sekolah pertama karakter tidak bertentangan. Jadi yang dilakukan adalah saya disupport untuk melakukan dan membuat beberapa program. Itu langkah untuk biar tidak bertentangan. Yang kedua, karena untuk menguasai teknologi, saya juga berkonsultasi juga dengan bagian wakil sarana. Oke ya. Di sini siswa mungkin membutuhkan pertama misalkan proyektor. Nah, dari proyektor ini tidak lepas dari konsultasi dan dukungan dari pihak sekolah. Jadi perlunya adanya kolaborasi antara pihak sekolah ya dan dukungan dari pihak sekolah tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Tommy, mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan yang lain mungkin ada saran dan pendapat atau kritik, silakan. Ya. Boleh langsung. Kayaknya langsung diambil ya, semua rantaknya. Silakan Pak Tinsani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Andre sudah menyampaikan pemahaman yang luar biasa tentang budaya politik yang diterapkan di lingkungan SMA Palembang. Di situ salah satunya menerapkan segitiga restitusi, kemudian
ini kan yang kesepakatan itu kan kita minta anak yang membuat kan. Nah, anak yang kita minta membuat biasanya anak-anak ini kan karena kita kan belajar itu menulis kebutuhan anak, kadang anak itu menulisnya semaunya saja. Nah, jadi kita suruh dia nulis atau kita tulis suruh minta dia tulis di stiker, bermacam-macam. Jadi kadang-kadang yang dia tulis itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Tapi memang harus kita akomodir karena itu memang menurut kebutuhan mereka. Nah, jadi kira-kira bagaimana merangkum ya dari apa yang mereka tulis. Kalau kita tulis semuanya dalam kesepakatan, pasti tidak mungkin kemauan anak. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar sebanyak tulis anak bisa kita rangkum menjadi suatu kesepakatan kelas yang patut kita siswa laksanakan. Itu pertama. Kemudian yang kedua masalah posisi kontrol, tadi ada 5 yang sudah disebutkan oleh Pak Andri. Dari 5 itu apakah semuanya harus kita gunakan atau bagian-bagian tertentu? Lalu yang situasinya bagaimana yang harus kita gunakan di salah satu 5 dari 5 posisi kontrol. Dan saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Pak Andre, silakan. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa tentang kesepakatan kelas. Kita sebagai guru yang tujuannya kesepakatan kelas itu adalah mencari kebutuhan anak tersebut, apa yang dia inginkan. Nah, dari kebutuhan anak itu ditulis dengan kertas. Benar kata Pak Min tadi bahwa banyak sekali anak itu keinginannya macam-macam gitu. Nah, kita simpulkan mungkin ada yang sama. Dari yang sama itu kita sederhanakan kalimatnya. Misalkan membuang sampah sembarangan, atau siswa tidak mengotori kelas, atau kemudian satunya siswa menjaga kebersihan, maka kita simpulkan bertanggung jawab kebersihan. Jadi kita menyederhanakan kalimat dari beberapa pendapat. Kemudian siswa datang jam 6.30 misalnya, maksudnya hadir 6.30. Terus kalimatnya satu, anak tidak boleh telat, maka kita sederhanakan siswa disiplin waktu. Jadi kita menyederhanakan kalimat dari beberapa pendapat, kita tulis dulu. Nah, dari yang kita tulis ini sebenarnya ada 30 poin, tapi kita sederhanakan dari kalimat menjadi 9 poin. Ada 9 poin. Maka dari 9 poin ini kita tanyakan kembali, kita sepakatkan kembali. Kemudian sudah disepakati, maka kita mesahkan sebagai kesepakatan bersama dan diketik. Setelah diketik, kemudian ditempel di kelas, ya. Nah, kemudian tentang segitiga restitusi, apakah yang dipakai galau? Tidak, Pak. Tidak semuanya kita bisa pakai semua. Kenapa? Karena tergantung permasalahan yang kita hadapi. Tetapi yang benar, kalau yang saya sering lakukan itu menggunakan manajer, kan, kontrol manajer. Yang ini yang diharapkan oleh guru penggerak, ya, sebagai kami guru penggerak itu adalah sistem kontrol manajer. Kenapa? Di situ kita membagi tahapan-tahapannya, ya, menganalisa dulu permasalahannya apa, kemudian membuat anak itu bersimpati, merasa kebenaran apa yang dikatakan oleh gurunya dan seterusnya. Maka dia akan merasa ada cenderungan merasa untuk memperbaiki diri, bukan merasa bersalah. Kenyataannya kita sering melakukan ketika anak salah itu langsung menjudge gitu. Anak telat terus dikatain habis-habisan. Nah, itu tidak tepat. Kenapa? Kita akan mempengaruhi psikologi anak tersebut. Ada juga anak yang dibela kayak teman. Oh, kamu ini baik sekali, ya, jangan itu justru akan membuat anak merasa menjadi manja. Jadi kita harus bagaimana mana posisinya. Kalau memang kesalahan itu tidak terlalu fatal, maka kita bersikap seperti teman. Tapi kalau itu kesalahan itu fatal, jangan menggunakan hukuman, tetapi menggunakan kontrol manajer.
manajer. Contohnya tadi lempar-lemparan buku tadi, itu kan kalau lempar-lemparan buku kemudian di streamingkan, kalau menggunakan undang-undang itu sangat anggar gitu. Maka kita tidak boleh menjudge langsung, nanti kamu diberi enggak, tapi kita pelan-pelan, gitu ya. Nah, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekurangannya. Oke, Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Andre. Nampaknya tak harus dituntaskan dengan satu CDP karena masih ada sesinya Pak Tommy yang mungkin bisa diulas dari pengalaman dan apa yang menjadi praktik baik budaya positif yang dilakukan oleh Pak Tommy. Bapak ingin memberikan closing statement tentang tema Bapak hari ini. Ya, statement closingnya adalah kita sebagai guru SMA 1, mari kita bersama untuk membangun SMA 1 mewujudkan visi-misi sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Kita tutup materi pertama yang disampaikan oleh Pak Andrianto SPD. Saya selaku moderator akhir kata mengucapkan bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.